Jadi terjemahan Theo itu dewa bukan berarti kemudian bahwa kita ini menyembah dewa. Tidak, Bang. Itu yang saya bilang tadi, kebenaran yang relatif, Bang. Jadi pandangan-pandangan Abang tentang Alkitab ini itu kebenaran relatif. Abang boleh saja bilang itu benar, kayak tadi malam Abang kesimpulan. Itu sesuai dengan kacamata pandang daripada Abang sebagai orang Muslim. Dan kami tidak keberatan, Bang. Karena memang kefahaman, kemampuan memahami Abang hanya sampai di situ, Bang. Gitu. Kami memahami itu sampai ke dalam-dalamnya. Sehingga ketika orang semacam Abang yang banyak baca Alkitab kemudian buat pernyataan bahwa ternyata orang Kristen menyembah dewa-dewa, kita nggak akan merasa terganggu atau tersinggung, tidak, Bang. Kenapa? Karena kita paham sekali. Karena Abang bukan Kristen yang mengimani. Saya sudah bilang tadi malam di closing statement bahwa orang yang tidak memahami kitab suci dan kemudian dia memberikan menafsir dengan sesuai dengan pandangan dia, kami tidak akan keberatan, Bang. Kami tidak merasa terhina, tidak. Karena dengan Abang menyebut kami menyembah dewa, tidak serta-merta kemudian kami jadi dewa atau menjadi menyembah dewa, tidak, Bang. Tidak seperti itu. Jadi konsepnya jauh dari apa yang Abang sebutkan tadi, ya. Tidak seperti itu, jauh sekali. Jadi tidak, Tuhan tidak pernah dibentuk. Saya bilang tadi sesuai Yesaya 53. Memang Tuhan itu tidak dibentuk. Dia datang dan menjadi manusia, dia menjelma. Jadi tidak ada dua Tuhan. Saya sudah jelaskan dari awal bahwa orang Kristen itu percaya Tuhan itu tunggal dalam 3 pernyataan. Makanya ada yang namanya Tritunggal. Dia sebagai Bapa pencipta, dia sebagai anak penebus, dan dia sebagai Roh Kudus yang menyertai orang percaya. Untuk membuat orang percaya mampu menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup. Seperti itu, Bang. Jadi pernyataan Abang itu bagi saya bukan sebuah masalah. Karena kemampuan memahami Abang hanya sampai ke situ, Bang. Saya sudah bilang tadi, saya selalu bilang bahwa ketika sahabat Muslim mengutip Quran dan memberikan penjelasan-penjelasan seperti apa yang saya tanyakan tadi, kami tidak akan pernah membantah karena pemahaman kami hanya sedangkal itu. Ya, tadi pagi bahkan ada salah satu orang yang ada di room waktu saya live pagi, karena saya bilang saya juga bisa mengajar bahasa Arab, tapi Arab dasar, hanya mengenal huruf hijaiyah, kemudian harokatnya, lalu bisa baca tulis. Lalu ada yang bilang, oh kalau cuman gitu, cuman sama dengan TK. Ya, memang segitu, kenapa kita mesti tersinggung atau, oh kenapa kamu bilang saya TK? Enggak lah, karena memang seperti itu. Jadi, apa yang kami pahami tentang Tuhan itu sendiri, yang hakiki, yang tidak terbantahkan, absolut, tidak terjamah, dia tidak pernah ada 2 Tuhan di dunia ini. Jadi Yesaya 53 itu benar. Aku tetap dia dari dulu dan kemudian tidak ada Tuhan yang lain. Jadi Yesus itu makanya namanya dalam bahasa Ibrani itu Yesua. Yesua itu dari 2 kata, YHWH, Yehua, dan Shua itu artinya keselamatan. Jadi Yesua artinya Yahweh sang penyelamat. Jadi bukan 2 Tuhan, satu pribadi yang datang dan kemudian dia menjelma menjadi manusia. Jadi seperti itu, Bang. Jadi nggak ada masalah ya Abang buat pernyataan seperti itu karena pahamnya Abang sampai ke situ. Kalau kemudian saya juga boleh kira-kira membuat sebuah pernyataan bahwa ternyata dalam Quran ada banyak ayat Allah itu berkata kami. Nah, pemahaman saya yang dangkal tentang Quran, saya bisa saja misalnya buat pernyataan, ternyata orang Islam tidak konsisten. Katanya Tuhan itu tunggal. Tapi kenapa ada kami? Karena kami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata ganti orang pertama jamak. Tapi karena Abang menjelaskannya seperti itu, dan saya tidak membantahnya, Bang. Karena saya tahu, pemahaman saya Quran hanya seperti itu. Abang yang paling tahu. Sebaliknya begitu juga dengan kitab suci kami. Kemarin kan Abang pernah memberikan gambaran dengan hukum. Kitab hukum itu kitab umum, bukan kitab suci. Jadi tergantung pengacaranya seberapa jago, karena kayak pengacara-pengacara hebat orang Batak itu, mereka seberapa mampu mereka menerjemahkan hukum, sehingga klien mereka biar salah, bisa jadi benar. Beda kasusnya dengan kitab suci.
baik kitab suci saya maupun kitab suci abang. Oke, jadi kira-kira itu. Makanya jika malam ini kita bicara tentang konsep Tuhan, nah konsep Tuhannya Muslim seperti itu, dan itu baku tidak bisa dibantah. Dan konsep Tuhan mengenai kami juga itu baku dan tidak bisa dibantah, karena kami mengimani seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa orang Kristen tidak menyembah dua Tuhan atau tiga, tapi kita punya Tuhan yang ehad sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4, tapi dia bekerja dalam tiga pernyataan, yaitu Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai putra penyelamat, dan Roh Kudus sebagai yang menyertai manusia untuk mengingatkan manusia, menjaga manusia supaya tidak jatuh dalam dosa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang. Gimana Bang Handi, teman-teman? Biar nggak ngantuk banyak Pak. Ditanggapi, ini harus diluruskan semuanya nih bagus. Lanjut. Oke, baik. Jadi saya hanya ingin mengatakan gini, bahwasanya pengetahuan kita tentang Tuhan dan apa yang saya jabarkan tadi itu sifatnya umum. Kebetulan saja Tuhan dalam bentuk absolut ini itu selaras dengan konsep Tuhan di dalam agama Islam. Nah, yang terakhir yang saya sikapi tadi terkait dengan kata theos dan kata Allah, yang kemudian pengingkaran terhadap Subhanahu wa Ta'ala atau SWT. Ada hal yang menarik, entah itu kelalaian atau kesengajaan, gitu ya. Ketika Tuhannya orang Yahudi memiliki gelar-gelar yang suci, semisal El Olam, Elohe, El, Elion, Elohim, El Shaddai, Eloa, dan seterusnya, Yod-Heh-Vav-Heh dan seterusnya. Rupa-rupanya gelar-gelar seperti ini itu memiliki ruang dalam bahasa Yunani untuk penyebutannya. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu memiliki kemudian huruf yang sama dengan penyebutannya pada bahasa Yunani. Contoh, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, dan seterusnya. Lota, kappa, lepta, dan seterusnya. Huruf-huruf ini kemudian itu bisa dibingkai dalam penyebutan Tuhannya orang Yahudi. El Olam, Eloa, El Shaddai, itu terungkai apabila kemudian abjad-abjad Yunani ini, baik Yunani modern, Yunani Koine, atau apapun itu bisa terurai dengan baik. Lalu kenapa kemudian itu tidak disifati? Kenapa Tuhannya orang Yahudi semuanya dirubah menjadi theos? Itu loh. Di mana theos bagi penyembah theos itu bukan Elohim. Di mana theos bagi pengabdi theos itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Yahudi, theos ya Tuhannya Romawi. Kenapa seketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa orang Yunani, bahasa orang Romawi, semuanya berubah menjadi dewa, yaitu theos. Itu permasalahannya. Itu permasalahannya. Kenapa kemudian huruf alef, ada huruf alfa, ada bet, ada beta, ada gmail, ada gamma, ada dalet, ada delta, ada he, ada epsilon, ada zayin, ada zeta, ada het, ada eta. Kenapa kemudian nama Tuhannya orang Yahudi harus diterjemahkan semuanya, harus diganti semuanya menjadi theos? Itu loh permasalahannya. Sementara theos itu sendiri, seperti yang saya uraikan tadi di awal sebelumnya, pada mulanya adalah firman. Sin arke logos itan meteteo kaito on logos itan theos. Ujung-ujungnya theos kan? Begitu juga ketika kita membaca yang tadi Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ujung-ujungnya theos kan? Oi theos katevikan. Anamesa mas me antropitopmorfi. Theos juga. Dewa theos. Yesus anak theos. Orang Kristen menyembah theos. Tapi ketika theos diarahkan kepada kesembahan orang Yahudi, nggak boleh. Karena sembahan orang Yahudi bukan theos. Sembahan orang Yahudi nggak boleh diganti namanya. Tetap saja mereka menyebutkan dengan nama-nama mulia. El Olam, Elohe, El, Adonai, Elohim, Ehye, Eser, Ahye.
Apa dibilang? Ehye, Aser Ehye, El Shaddai, Sefaot, El Ola, El Olam, dan seterusnya. Ini kok tiba-tiba ketika pesanan datang, penerjemah kemudian dari kitab Tanak yang terlebih dahulu dipesan oleh Ptolemy II, itu seketika berubah menjadi Theos. Kepada siapa kemudian kitab perjanjian lama? Pada siapa kemudian kitab perjanjian baru ini disuguhkan, dipersembahkan? Kepada orang Yahudi. Aktivis Judaism, tidak mungkin. Ternyata memang ini disediakan untuk orang Roma, penyembah-penyembah dewa. Itu dulu poinnya, penyembah-penyembah dewa. Orang Roma ketika berjaya, para nabinya, Israel mengajarkan tentang Torah atau kitab Tanak. Roma, Yunani, Kekaisaran Romawi juga berjaya mengajarkan penyembahan terhadap Theos. Masing-masing punya sembahan. Yang satu menyembah Elohim, yang satu menyembah Theos. Itu dulu poinnya. Nah, yang dirujuk masuk ke kita, ke Kristen ini, ke Indonesia ini, itu Theosnya. Bukan Elohimnya, tapi Theosnya. Makanya sudah 2000 tahun, orang Yahudi, orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Meskipun orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi, tapi mereka telah mereka telah menggantikan kemuliaan Tuhan orang Yahudi dengan dewa-dewanya orang Romawi. Makanya Yesaya 43 sudah jelas-jelas tidak dibentuk, Yesus dibentuk, tetap aja dianggap satu. Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya, dan mengenal Yesus sebagai utusanmu, tetap juga Yesus jadikan sebagai satu-satunya. Kenapa bisa demikian? Karena adanya kekuatan yang diusung kemudian dari sejak berdirinya pondasi kekristenan, yaitu penyembahan terhadap dewa Romawi dan Yunani, yang kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan kemudian selaras dengan perjanjian baru, sehingga Tuhannya orang Yahudi hilang, yang muncul tinggal dewanya orang Roma. Itu fakta, itu real. Nah, sekarang pembuktiannya apa? Kisah para rasul tadi, di situ dikatakan Theos, dewa. Berarti Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah dewa. Dewa itu menjadi manusia, bukan Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia, tetapi dewanya orang Roma yang menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhannya orang Yahudi laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk, maha tinggi, maha suci. Sedangkan dewanya orang Roma bisa jadi Hercules, bisa jadi Attis, bisa jadi Osiris, bisa jadi Horus, bisa jadi Yesus. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi, tidak bisa jadi manusia. Nah, saya kira ini hanya penyampaian dari saya secara sepihak sebagai Muslim dalam mengkaji Bible. Ya, lagi-lagi nanti pendeta kita akan mengatakan Bang Suman tidak akan sampai kepada Bible, karena Bang Suman tidak mengimani Bible. Yang tahu Bible itu adalah pendeta. Tidak apa-apa, tidak masalah. Silakan dengan narasi saudara kita menghargai itu, karena kita adalah insan yang bertuhan, insan yang memiliki kepercayaan, percaya kepada Sang Tuhan. Demikian dari saya, silakan. Ya, keren banget ya, saya suka. Saya senang tuh kalau nadanya mulai naik ya, saya senang dengar. Keren banget. Oke, jadi itu sebagai pernyataan dari Bang Zuma. Tapi saya mengulangi lagi bahwa kita tidak menyembah dewa. Tuhan orang Yahudi yang bernama Yod-He-Waw-He, yang kemudian bisa dieja menjadi Yahweh atau Yehuwa, dialah kemudian yang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Jadi kalau Yohanes 1 ayat 1, saya perbaiki dulu ya, tadi kurang pas bacaannya ya. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Itu kalimat Yunaninya ya. Jadi kalau kemudian abang melihat bahwa theos itu dewa, it's okay ya. Karena memang pemahamannya segitu. Saya selalu berpegang pada kitab suci itu difahami oleh orang-orang yang mengimani kitab suci tersebut. Yang pasti orang Kristen tidak menyembah dewa. Jadi Theo itu, kenapa Alkitab Perjanjian Baru kemudian menjadi bahasanya menggunakan bahasa Yunani? Karena pada waktu itu lingua franca pada waktu itu adalah bahasa Yunani.
Sehingga akhirnya penulisan Alkitab berdasarkan P46 yang abad pertama, bahwa itu original teksnya itu bahasa Yunani. Karena memang di situ orang berbahasa Yunani, bahasa sehari-hari, lingua francanya adalah bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani, Allah itu, dia menggunakan Theo. Dalam bahasa Ibrani menggunakan Elohim. Tapi itu bukan Tuhan pribadi, Bang. Itu kata ganti sesembahan. Makanya saya jelaskan baik-baik ya. Saya ulangi tadi berulang-ulang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahasa Arab. Dan itu nama pribadi. Dalam setiap terjemahan Quran, Allah itu nggak pernah dirubah, tetap Allah ya. Walaupun bahasa Inggris ya, tetap dia pakai tetap Allah karena itu memang nama pribadi. Nama yang suci, sebuah pribadi, nama yang disembah Tuhan yang ajaib dahsyat sesuai dengan penjelasan tadi, itulah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kristen tidak seperti itu, Bang. Tuhan kita yang kita sembah itu namanya Yesus Kristus. Dari kata Yesua, Yesua itu YHWH, Yod-Heh-Waw-He, dalam bahasa Ibrani Tuhan sesembahan orang Yahudi, Yahweh atau Yehua. Kemudian dia datang menjelma jadi manusia, maka nama aslinya adalah Yesua. Yesua itu Yehua sang penyelamat. Begitu. Jadi tidak pernah ada dua Tuhan. Saya ulangi lagi seperti itu, dan kita tidak pernah menyembah dewa. Jadi kalau ada Theo yang kemudian tadi bilang dewa, ya it's okay. Tapi kita tidak menyembah Theo, kita tidak menyembah Allah, kita tidak menyembah Elohim, kita menyembah Yesus Kristus Sang Tuhan. Karena Elohim, Allah, Theo itu kan cuma kata ganti sesembahan. Nama julukan, misalnya saya, nama pribadi saya Rudi, ya. Tapi karena kulitnya hitam, di kampung saya orang-orang Manado kulitnya putih, saya orang Sangir kulitnya hitam, mereka selalu panggil saya si hitam. Itu, mereka menyebut saya si hitam karena warna kulit saya hitam. Tapi nama saya aslinya adalah Rudi Maniku yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi jika menggunakan kata ganti sesembahan yang tadi digunakan Theo, yang kemudian diterjemahkan dengan Allah, bukan serta-merta lalu kemudian kita menjadi penyembah dewa. Wow, itu tidak seperti itu. Tapi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Bang Zuma itu sesuai dengan apa yang beliau pahami tentang kitab kami orang Kristen. Kami tidak pernah keberatan. Tapi sesungguhnya kami tidak pernah menyembah dewa. Ketika menggunakan Theo atau Allah, tidak serta-merta itu menjadi dewa dan kemudian kami menyembah dewa. Tidak. Tidak seperti itu. Konsepnya tidak seperti itu. Makanya dari tadi saya sudah bilang bahwa konsep ketuhanan kita berbeda. Ya. Walaupun ada beberapa yang sama, tapi konsepnya berbeda. Bedanya di mana? Ada banyak ya. Bedanya di Kristen tidak diajarkan untuk membela Tuhan, sementara di saudara Muslim diajarkan untuk membela, berjihad di jalan Allah. Nah, di kita tidak, justru Tuhan yang membela kita. Itu perbedaannya. Kemudian nama sesungguhnya dari Tuhan itu juga beda. Yod-Heh-Waw-He itu bahasa Ibrani dan tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Elohim juga itu bahasa Ibrani, tapi kalau Bang Zuma baca di sejarah itu juga diadopsi dari dewa Kanaan. El itu nama dewa yang kemudian diadopsi menjadi kata ganti sesembahan. Tapi bukan serta-merta karena menggunakan itu lalu kemudian kita menyembah itu. Contoh misalnya begini, Bang. Ketika orang-orang membawa Injil di daerah saya, Sangir sana, maka mereka memulai dengan sesembahan orang Sangir. Orang Sangir sebelum beragama, mereka punya dewa sesembahan namanya Mawuruwata. Itu nama dewa. Mawuruwata. Dan mereka mulai menjelaskan dari situ. Lalu sampai sekarang orang-orang Sangir masih tetap kalau dia menyanyi lagu Oh Mawuruwata dan sebagainya. Masih tetap dipakai. Tapi bukan berarti masih menyembah dewa. Tidak. Nama saja yang digunakan, tapi dewanya kita tidak sembah. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih. Oke, Bang Hendi. Sudah 2 jam ini, Bang. 2 jam 30 menit. Ya. Sudah lama. Ya. Boleh nggak saya bertanya ke Bang Zuma sama Pak Pendeta? Pertanyaan umum saja. Boleh nggak Pak Pendeta? Pertanyaan umum. Ya, oke. Ya. Boleh, sih. Ya. Bang Zuma sama Pak Pendeta.
apakah kenapa itu Kristen berbeda-beda di seluruh negara ya? Termasuk paus yang ada ke Indonesia kok beda banget dengan Kristen yang ada Indonesia penyebutan kata Allah. Dan bagaimana dengan Islam Banyuma? Apakah umat Islam itu sama di seluruh negara atau seluruh dunia ini? Itu aja sih. Sederhana kok pertanyaannya. Silakan. Iya, mungkin saya atau pendeta duluan. Pak Pendeta dulu deh. Banyuma dulu, silakan. Iya, baik. Jadi kalau di Islam itu aturannya ada, nyata, dan Islam itu sami'na wa ta'ana, mendengarkan dan mentaati. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Umat Islam final. Tak bertele-tele. Sekali Allah, tetap Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Makanya dimanapun pergi umat Islam itu, ketika mereka salat dalam tatanan rukun Islam, mereka menjalankan kemudian ibadah, mereka akan membacakan ayat, surah yang sama. Tidak akan pernah berubah-ubah bahasa. Contoh misalnya, di Indonesia, ketika membaca kemudian surah Al-Alaq, itu tidak akan pernah berubah. Di Indonesia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita ke Maroko. Di sana juga membacakan bacaan yang sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ke Jepang, bacaannya pun sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tidak pernah berubah. Artinya firman Tuhan mencakupi dan semua bahasa wajib hukumnya tunduk kepada bahasa Tuhan. Bukan bahasa Tuhan yang ditundukkan, tapi bahasa Tuhan yang harus menundukkan semua bahasa-bahasa manusia. Ente boleh menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya. Ente boleh kemudian menggunakan bahasa daerahmu, bahasa bangsamu, tapi ketika engkau mengabdi kepada aku, wajib hukumnya kau menggunakan bahasaku. Maka dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembah aku dimanapun berada. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Begitu juga Yahudi. Yahudi mau sampai ke penghujung langit sekalipun, mereka tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan berbeda-beda. Tetap mereka mengatakan Adonai kepada Elohim, Adonai kepada Yahweh dan seterusnya. Tidak pernah berubah. Sekira begitu Bang Handi. Demikian. Terima kasih. Izin Pak Pendeta, kenapa ya Kristen berbeda-beda? Apalagi ada paus yang cenderung di dewa-dewakan masuk Indonesia, bahkan menghentikan ajan ini. Kok beda dengan Pak Pendeta? Tidak pernah menyebut kata Allah, paus. Di seluruh dunia beda-beda. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Makasih Bang Hendy. Oke, kalau tadi Abang menyebut paus, saya nggak berani komen karena itu Katolik, itu agamanya sendiri. Bukan ranah kami, Kristen, Katolik. Jadi saya tidak berani komen karena kalau saya komen itu bisa sensitif karena itu agama lain. Karena Katolik kan di Indonesia kan kita ada 6 agama. Kristen sendiri, Katolik sendiri, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Itu Bang Hendy. Jadi soal paus, no comment. Oke. Nah, tapi yang kedua perlu saya jelaskan kenapa kitab kami kemudian diterjemahkan dengan berbagai bahasa di dunia ini. Itu tujuannya agar mudah difahami. Tetapi original teks tetap sama, tidak berbeda.
Ya, kitab Tenak Ibrani dengan kitab kita itu sama. Original teksnya sama. Bahasa Yunani ada Tectus Receptus, ada critical text city, dan juga kemudian ada nama-nama yang lain. Tapi bahasa Yunaninya sama, bahasa Ibraninya sama. Gitu. Tapi di setiap kota, daerah, bangsa, bahasa dia diizinkan untuk menerjemahkan ke bahasanya sendiri. Tetapi tetap dikontrol oleh bahasa aslinya. Sehingga tidak ada yang keluar ya. Walaupun kita ada beberapa aliran ya, Bang Hendy, itu di Kristen itu ada tiga. Ada kami Pentakosta, yang kalau Bang cuma dengar ibadahnya pakai musik, ya, menari, bernyanyi, itu kami itu Pentakosta, Bang Hendy. Nah, tapi kemudian ada gereja aliran Protestan yang tadi disebut kemarin ya, kapan dibilang sejarah Katolik dari Protestan. Sama Bang Heri kemarin. Nah, lalu ada Advent. Nah, Advent itu sendiri dia semi Yahudi ya, karena dia menggunakan Taurat. Tapi dia juga percaya Yesus seperti kita, tapi dia menggunakan Taurat. Dia ibadahnya hari Sabtu. Sama dengan gereja-gereja mula-mula Ortodoks Syria. Pendeta boleh saya potong izin, Pak Pendeta, izin ya? Ya, boleh. Kalau Protestan di luar negeri itu kok nggak, King James Version nggak ada mempergunakan kata Allah begitu. Kenapa di Indonesia ini kok khusus ada kata Allahnya di sana? Itu kan tadi topiknya Pak Pendeta. Bisa diterangin nggak? Lanjut. Oke. Saya sudah jelaskan tadi bahwa pada waktu penerjemahan pertama Alkitab dari bahasa Ibrani ke Indonesia, maka penerjemah itu ketika sampai di kata Elohim, ini untuk kata Melayu ya, karena dulu pakai bahasa Melayu, dia tidak mendapat kata sepadan dengan Elohim, tidak mendapat kata untuk sepadan dengan Elohim, sehingga dia menggunakan kata Allah. Begitu. Nah, dalam perjanjian baru, karena memang di Indonesia Elohim, semua kata Elohim, Eloah, Elohei itu sudah diterjemahkan dengan Allah, maka masuk dalam perjanjian baru, kata Theo juga diterjemahkan dengan Allah. Nah, di Amerika, di luar negeri, bahasa Inggris dia pakai God, ada yang pakai Lord, ada yang pakai God. Nah, kalau di Arab ya, Bang Endi, orang-orang Kristen Arab di Syria, di Lebanon, di Mesir banyak, mereka tetap pakai Allah, Bang. Begitu. Nah, kalau saya tanya Pak Pendeta, Tuhannya sebenarnya Kristen namanya siapa? Kalau Tuhan kami orang Kristen namanya Yesus Kristus. Terus ada kata Allah mencampuri apa maksudnya? Bagaimana Bang? Kalau Yesus Tuhannya, kenapa Allah ada di sana yang diikut campur di Indonesianya? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kata ganti sesembahan dari Elohim diterjemahkan ke Allah, dari Theo diterjemahkan ke Allah. Gitu. Kalau saya sendiri, Bang Hendy, di gereja saya nggak pakai itu, Bang. Cuma kalau diskusi begini dengan orang lain, saya pakai itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kalau di gereja saya nggak gunakan itu. Mengapa? Saya menghargai nama dari sesembahan saudara Muslim. Begitu. Oke, berarti ikut sama Pendeta Yakub Sulistyo ya, sama yang lain gitu. Oh, bisa ya, izin Pak Pendeta, boleh saya kasih Banyuwa nanggapin 2 menit? Boleh? Boleh. Iya, silakan Banyuwa. Saya rasa sudah jelas ya, bahwasanya saudara Kristen tidak menyembah kepada Allah, dan apa yang mereka sembah, sembahannya bernama Yesus Kristus. Itu sudah jelas itu. Terus kemudian terkait dengan paus yang menggunakan kata Allah dan seterusnya yang ada di Indonesia ini ya. Ya, banyak hal yang kemudian menjadi jawaban dari setiap teman Kristen kalau ditanya. Dan itu cukup menarik sih untuk kemudian kita kaji. Disebabkan karena KBBI saja itu mengakui dengan pasti dan masih tertulis hari ini Allah, atau dalam ejaan Arab itu disebut Allah, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan kitabnya saudara Kristen ini kan yang tadinya dari bahasa asing masuk ke Nusantara ini bukan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Oleh karena itulah saya melihat bahwasanya ketika nama Allah ini digunakan, itu ada unsur kesengajaan. Kalau diawali ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya kemudian orang yang bisa menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu, saya rasa itu alasan yang dibuat-buat. Kenapa? Karena saudara-saudara Kristen kita ini orang-orang pintar, orang cerdas. Mereka tahu bahwa Theos itu bahasa Yunani. Bahasa Indonesia sudah menyajikan terjemahan yang sepadan. Mereka tahu kata God dalam bahasa Inggris ketika diindonesiakan itu ada kemudian kata yang sepadan. Tapi kenapa kemudian giliran Allah itu kok bisa larinya ke bahasa Arab? Ketika Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, larinya ke bahasa Arab. Artinya ada unsur kesengajaan, ada muatan, di mana muatan ini bukan tanpa alasan. Bisa jadi itu adalah alat untuk kristenisasi. Supaya orang Islam awam bisa dengan mudah kemudian menyatukan tekad menyembah kepada yang disembah oleh Kristen, saudara Kristen. Karena menurut pemahaman yang awam, orang Kristen juga nyembah Allah kok. Buktinya di Bible ada kata Allah, di mana kata Allah A-L-L-A-H ini dalam terjemahan Al-Quran juga bertaburan. Berarti betul. Ya udahlah, baiklah saya pindah ke Kristen. Jadi ada cakupan, di mana cakupan ini sendiri yang menjelaskan dirinya bahwa penggunaan kata Allah itu bukan tanpa alasan. Tetapi ya itu tadi pendeta kita mengatakan bukan SWT ya, tapi Allah yang dimaksud di sini adalah berbeda. Nah, itulah salah satu kemudian indikasi bahwa penggunaan kata Allah ini hanya terpaksa saja karena ada muatan-muatan tersendiri sampai digunakan. Bukan karena menyembah kepada Allah atau Allah, bukan. Tetapi karena terpaksa, dikarenakan karena ya ada muatan yang menurut penilaian saya sebagai apologet Islam yang sudah lama bergerak di dunia apologet dan gerakan-gerakan kristenisasi yang ada, itu muatannya itu di situ. Penggunaan kata Allah ini itu lebih dominan karena misi, bukan karena percaya kepada Tuhannya umat Islam. Sama sekali bukan. Dan bukan karena tidak adanya kata yang sepadan dengan Theos, bukan. Dan bukan oleh karena orang Kristen tidak mampu merubah kitabnya yang tadinya Allah menjadi sembahan mereka, bukan. Bukan juga karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, bukan. Tapi karena itu tadi lebih kepada misi mengkristenkan umat Islam yang awam. Itu pesan-pesan yang ada di dalam Bible, seperti misalnya dalam Filipi 1 nomor 18. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui. Di situ kata kata Yunaninya apalagi? Mengelabui dalam bahasa Yunani apalagi? Di situ dikatakan di Filipi 1 nomor 18, ada yang ingat enggak? Propasis ya. Kalau nggak salah, itu mengelabui atau berpura-pura atau dengan maksud palsu atau alasan yang dibuat-buat atau dalih yang kemudian dibuat-buat atau propasis dalam bahasa Yunani. Aku tetap bersuka cita. Jadi memang kesengajaan. Begitu juga ketika di dalam 1 Korintus 1 Timotius dikatakan kepada orang Yahudi saya ngaku Yahudi, kepada orang penganut Taurat saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak menganut Taurat untuk memenangkan banyak jiwa. Itu program itu yang dipakai sehingga kata Allah ini dimasukkan ke dalam Bible. Nah, alhamdulillah kalau di tengah-tengah kita Kristen sudah ada sekelompok teman kita yang menyadari itu sehingga mereka tidak lagi menggunakan kata Allah tetapi menggantinya dengan kata Tuhan atau kata Yahweh atau yang sepadan dengan sembahannya. Seperti itu Bang Handi, terima kasih. Izin bertanya, Bang Handi, izin bertanya boleh? Ya, silakan. Ini pertanyaannya ya buat Bang Pendeta, Pak Pendeta ya, Pak Pendeta juga nanti bisa ditanggapi sama Bang Zuma.
sebetulnya saya sendiri bingung ya, Kristen di Indonesia ini mentuhankan Yesus itu atas ajaran dari siapa? Nah, karena tadi pertama ada klaim bahwa kitabnya umat Kristen atau Bible ini sama dengan Tanakh, Taurat Musa, Nevi'im dan Ketuvim. Sementara kita tahu semua kalau Taurat Musa, Nevi'im dan Ketuvim itu berbahasa original teks Hebrew, berbahasa original teks Ibrani. Tetapi kitabnya teman-teman Kristen, Perjanjian Baru atau Bible ini diambil dari Textus Receptus berbahasa original teks Koine Greek seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Bible, Paulus sendiri tidak menyebut Yesus itu Tuhan, tidak menyebut Theos, tetapi Kurios. Contohnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, sebab bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu yang daripadanya kita dijadikan, dan hanya ada satu Kurios saja yang baginya kita hidup. Paulus sendiri menyebut Yesus ini bukan Theos tapi Kurios. Nah, sementara Kurios ini kan artinya bukan Tuhan. Kalau kita lihat terjemahan di dalam KJV saja, Kurios ini diterjemahkan menjadi teacher atau Lord, begitu kan? Nah, yang jadi bingung saya ini Kristen, teman-teman Kristen di dalam Perjanjian Baru yang dirilis oleh LI di tahun 1974. Ini Yesus menjadi Tuhan itu atas pengajaran dari siapa gitu loh Pak Pendeta? Ya, karena kalau kita lihat jelas kalau Yesus bukan pengajaran Yesus, karena lebih dari 320 ayat Yesus menyatakan dia adalah utusan, dia adalah Mesias, seperti itu. Bahkan Paulus sendiri menyatakan bahwa Yesus ini menyebut dalam bahasa original teks Koine Greek, yaitu berbahasa menyebut Yesus ini dengan sebutan Kurios, tidak Theos. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 sudah jelas bahwa bagi kita hanya ada satu Theos saja yang daripadanya kita dijadikan, dan hanya satu Kurios saja, yaitu Kristus Yesus yang baginya kita hidup. Nah, ini pertanyaannya, pengajaran ini dari siapa? Silakan Pak Pendeta, mungkin nanti bisa dilanjutkan Bang Zuma, silakan. Oke, terima kasih Ibu Mbak Nyi Raden ya. Mican aja. Ya. Terima kasih. Rupanya ini banyak baca Alkitab juga ini. Paham Hebrew ya, Greek, luar biasa. Saya senang ya, orang-orang teman-teman saya Muslim itu bisa belajar bahasa-bahasa Alkitab ya. Jadi pertanyaan tadi itu, Yesus itu ajaran dari mana? Secara keseluruhan kitab suci kami, dari Perjanjian Lama itu ada nubuat tentang Yesus, sampai pada Perjanjian Baru kemudian dia lahir, dia besar, lalu dia mati, bangkit, lalu kemudian diteruskan oleh para rasul, ada 12 rasul, dan kemudian Paulus, rasul yang ke-13 ya, karena dia tidak masuk di 12 rasul. Semuanya menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, kalau tadi ada sebut kata Kurios, Kurios itu memiliki pengertian, bisa artinya Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan, bisa juga diterjemahkan dengan Tuhan. Itu. Ini penjelasan saya, kalau diterima juga oke, kalau enggak juga enggak masalah. Karena kita berbeda keyakinan, sehingga paham juga berbeda. Begitu Ibu ya. Jadi Kurios itu bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan. Itu menurut pemahaman kitab suci kami. Jadi kalau seandainya nanti Ibu bilang, oh enggak, Kurios itu Tuhan bukan Tuhan, ya enggak masalah. Karena Ibu bukan Kristen. Jadi setiap pernyataan yang berbeda dengan kitab suci, kami orang Kristen enggak pernah merasa tersinggung atau kemudian keberatan, tidak ya. Karena kami tahu sekali bahwa sepintar-pintarnya orang yang tidak mengimani Alkitab itu mempelajari Alkitab sebagaimanapun, dia enggak akan bisa mengerti sampai di sana. Sama dengan saya juga baca ya, banyak saya baca. Saya punya buku tebal, saya kasih tunjuk tadi malam ya, sejarah hidup Nabi Muhammad. Saya baca semuanya kisahnya. Kemudian saya juga baca beberapa terjemahan Quran. Bedanya adalah saya tidak pernah membaca terjemahan Quran itu kemudian menjadikan alat untuk menyerang. Tidak sama sekali ya. Saya baca itu sebagai pengetahuan karena seorang guru. Saya selain saya pendeta juga sudah guru. Jadi saya mesti baca, saya mesti tahu banyak hal, termasuk buku-bukunya kitab Weda ya, Tripitaka, juga saya baca, saya pelajari. Tapi saya tidak mengambil satu ayat pun untuk menyerang, tidak. Kalaupun ada, saya bertanya kepada Bang Zuma seperti Maryam 33, ya saya tanya saja, jadi ketika Bang Zuma jelaskan kita terima.
seperti tadi ada kata kami, saya tanya saja. Ketika jelaskan seperti itu saya terima. Kenapa? Saya tidak bisa membantah keterangan dari Bang Zuma kalau bicara soal Quran. Karena itu bukan buku saya tidak mengimaninya, dan saya tidak bisa mengerti. Begitu. Jadi jika kitab suci kemudian ditanggapi berbeda kayak pernyataan-pernyataan Bang Zuma tadi, no problem, gak ada masalah. Jadi ibu juga nanti kalau mau buat pernyataan bahwa ternyata orang Kristen itu menyembah dewa juga no problem, gak ada masalah. Karena kami paham sejauh mana ibu dan abang teman-teman yang memahami kitab suci, kami tahu sebatas mana kemampuannya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ini juga melebihi jam waktu. Terima kasih atas kedatangannya ya Pak Pendeta ya. Kalau kami Mohon Indonesia maaf. Tengah ini sudah jam 12 kurang seperempat, sama dengan Iya. Bang Zuma ya, kita di Iya. Makassar sama. Ya, mohon maaf. Iya, iya kalau- Bang, iya Bang. Mohon maaf kalau ada kata yang berlebihan gitu Pak Pendeta. Oke, saya juga mohon maaf ya kalau ada kalimat saya yang kurang pas. Mohon dimaafkan ya. Jangan lupa Bang Zuma, kalau saya Makassar, saya mau ke sana, mau Siap. jumpa Makassar, kita ngopi dan makan Siap. soto Makassar. Coto Makassar, palu baso juga enak Bang. Ya, iya, ada lagi mie. Mie Titi, keras-keras. Mie Titi. Nah, mie titi. Kebetulan kemarin Ini istri saya rupanya di sempat room makan, ini saya orang nggak Makassar semua ya. Iya. Gini Pak Pak Pendeta, Pendeta. saya izin follow ya. Saya sekali waktu pengen diskusi deh sama Pak Pendeta ya. Izin follow Oke, Pak. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pak Pendeta, Di follow back ya Pak ya. Ya, siap. berikutnya masih bisa nggak ke topik berikutnya Pak Pendeta besok malam? Besok malam. Dikasih istirahat dulu Pak Atau Pendeta. ya. Hari Oh ini, iya. Kalau Jumat malam boleh. Besok malam saya ada kegiatan, soalnya saya ada Oh, iya, iya. berangkat ke Sangatta, ada beberapa kegiatan. Oke. Kalau Jumat malam boleh. Oke, Jumat malam ya. Mungkin topiknya proses pewahyuan Al-Quran dan Bible kali ya. Boleh, Iya, siap. ya boleh ya. Oke. Oke. Oke Pak Pendeta, silakan closing statement. Kemudian ditutup dengan closing statement oleh Bang Zuma. Silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama tentunya saya berterima kasih kepada Bang Ferry ya. Bang Ferry, halo. Masih ada kan Bang Iya, Ferry? Pak Pendeta. Oke. Oke. Pak Yang Pendeta, pertama aku saya boleh berterima izin kasih sebentar. kepada Bang Ferry yang sudah memfasilitasi saya. Yang kedua tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat tetap buat Bang Hendy, karena channel YouTube itu punya Bang Hendy ya Bang. Pak Pendeta. Yang YouTube itu yang di share itu channelnya Bang Hendy ya. Iya. Bang Zuma juga ada, Julukifli Abbas juga ada, sama. Kalau saya lihat tadi di YouTube tuh Bang Hendy punya nama Bang Hendy ya. Saya udah subscribe juga. Siap, Berapa makasih ya? Pak Pendeta. Oke, terima kasih dan saya terima kasih semuanya. Jadi dengan adanya diskusi ini, saya bisa lebih dikenal orang sedikit ya. Maklum saya ini dari desa, dari pedalaman yang memang nggak terkenal Bang ya. Terutama bisa menambah ilmu Pak Pendeta. Iya, oke, terima kasih gitu. Jadi saya terima kasih Bang Zuma, terima kasih banyak ya. Bang Zuma Ya, udah sama-sama, siap Bang. berdiskusi dengan saya yang saya tidak melihat seperti di YouTube itu Bang Zuma set ya semacam ganas gitu. Tapi saya melihat di sini benar-benar rendah hati, keren banget, keren. Ya, bahkan teman-teman saya yang Masya nonton Allah. video, yang nonton YouTube, mereka bilang sama saya, Pak Pendeta, kok Bang Zuma tuh bisa seperti itu? Saya bilang ya, entahlah mungkin karena beliau lihat saya santun, lembut. Tergantung orang yang dihadapinya Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta santun ya masa kita mau keras ya. Iya, oke, terima kasih. Jadi closing statement saya adalah konsep Tuhan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, dengan apa yang bagian-bagian yang sudah saya jelaskan seperti itu ya. Jadi tentunya ini hanya sebatas menambah ilmu. Jadi saya juga dapat banyak hal dari Bang Zuma tadi sebagai pengetahuan ya. Saya ulangi lagi karena seorang guru, saya mesti belajar dari semua sumber ya. Dan terima kasih, saya jadi cerdas ya, tambah cerdas dengan pemahaman-pemahaman tersebut ya. Dan kemudian buat teman-teman yang nonton ini kayaknya lebih banyak tadi malam 3,4K ya. Ini 2,2K ya. Lebih banyak tadi malam Bang Zuma. Iya Bang. Ya, kepada teman-teman yang sudah komen-komen di sana, terima kasih banyak ya. Karena dengan adanya diskusi ini, saya bisa bergaul banyak dengan teman-teman. Jadi banyak teman. Karena memang di TikTok tuh yang paling utama kita cari teman. Saya senang dengan Bang Ferry dia selalu bilang bahwa yang paling utama adalah akhlak. Saya suka itu Bang Ferry. Karena akhlak itu mencerminkan agama yang kita imani.
Nah, kalau akhlak kita baik, pasti mencerminkan agama itu baik. Nah, kalau akhlak kita baik, artinya akhirnya agama kita jadi tidak baik dalam pemandangan orang hanya karena akhlak kita tidak baik. Oke, kira-kira itu. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, sebelumnya aku minta maaf karena kan aku tadi sempat mendengar juga Pak Pendeta. Karena aku ini kan seorang mualaf, otomatis secara letterlek nggak memahami juga bahasa Arab. Nah, tadi kan aku ada sedikit mengutip gitu Pak Pendeta kan. Nah, Pak Pendeta ini mengakui sebagai guru bahasa Arab kan gitu. Ya. Nah, tadi aku ada mendengar menggunakan mempermasalahkan kata nahnu atau kami tadi. Kira-kira tentang pengertian menurut Pak Pendeta, bagaimana pengertian tentang ada kata huwa, ada kata ana di sana, ada kata anti, ada kata hiya, nahnu, atau antuna, antuma, dan mungkin sebagai lainnya. Itu bagaimana tentang kosakata itu? Karena kan aku masih mualaf nih. Mungkin dengan Pak Pendeta menjabarkan hal-hal kosakata seperti tersebut, mungkin saya bisa belajar dari Pak Pendeta gitu. Karena kan kita di sini sama-sama belajar gitu Pak Pendeta. Mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang kosakata itu sendiri Pak Pendeta. Bang Peri, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Zuma, dan saya tidak berani kalau ayat Quran, kalimat-kalimat di Quran, saya hanya bertanya saja, saya tidak berani menguraikan. Saya minta maaf Bang Peri, sama sekali, kalau itu berhubungan dengan ayat, karena saya menghormati sekali Pak. Saya menghormati sekali. Kenapa tadi saya bertanya kemana? Karena memang ada sesi bertanya, karena saya ingin tahu. Pertama, karena mirip juga bahasa Ibrani ya, nahnu kalau bahasa Arab, kalau bahasa kami anahnu. Sedikit saja bedanya ya, kata ganti orang pertama jamak. Gitu. Jadi karena itu menyangkut dengan ayat suci Quran, saya minta maaf, saya tidak bisa memberi jawaban ya. Saya menghormati sekali itu. Itu kan sama artinya dengan pertanyaan itu, Pak Pendeta, sama artinya dengan pertanyaan kami itu. Ya, bahwa kami itu diumpamakan nahnu kalau di dalam bahasa Arab. Iya, kata tadi sudah ganti dijelaskan orang Bang pertama Juma. jamak, iya. Bang Juma sudah. Gak apa-apa Pendeta, next aja Pak Pendeta. Gak apa-apa, gak masalah. Sebenarnya sih kan ini bukan ke Al-Quran itu Pak Pendeta. Ini cuma bahasa sederhananya bahasa Arab. Ana artinya saya, anta artinya kamu, anti artinya kamu perempuan, huwa artinya kamu laki-laki, nahnu artinya kami, antum artinya kalian laki-laki, antuna antuma gitu loh. Tapi gak apa-apa Pak Pendeta, next ya. Oke, makasih ya Pak Pendeta. Oke, terima kasih, salam sehat selalu. Semoga kita jumpa lagi di diskusi berikutnya. Ya, ya. Bang Juma, closing statement dong, silakan. Ya, baik. Terima kasih yang terkait dengan konsep Tuhan ya. Yang pertama, ucapan terima kasih tentunya kepada Dinda Ferry Said, Bang Handi, dan juga kepada Pak Pendeta yang menjadi bagian daripada materi diskusi kita yang berlangsung hampir kurang lebih 3 jam ya, lebih 3 jam. Kemudian Dinda Umidin yang hadir di sini. Materi ini saya harapkan kemudian bisa menjadi materi baru, dalam arti kata apa yang muncul di dalamnya, kisi-kisi atau sub-sub dari penjelasan kita terkait konsep Tuhan itu bisa dikembangkan oleh teman-teman ya, penikmat daripada materi apologet, bahwa dari perspektif pemahaman Tuhan berdasarkan Kristen itu sudah dijelaskan, diwakili oleh saudara kita Pak Pendeta Budi ya. Kemudian dari perspektif Islam, saya sendiri yang menjelaskan, menguraikan tentang konsep Tuhan, pendekatannya dengan kepada dua hal yang menjadi kemudian rasio yang muncul di tengah-tengah kita, yaitu adanya makrokosmos dan mikrokosmos yang menjadi pembuktian eksistensi bertanda bahwa kehadiran Tuhan itu ada di atas muka bumi tanpa harus menjadi makhluk. Nah, itu poinnya. Artinya bahwasanya cakupan yang saya sampaikan itu adalah ilmu baku dalam konsep Islam, dalam bertauhid, dalam bertuhan. Begitu juga cakupan yang disampaikan Pak Pendeta itu adalah cakupan di dalam konsep bertuhan di dalam agama Kristen. Nah, intinya bahwasanya dua-duanya sudah kita sajikan, tinggal teman-teman mengembangkan kemudian pola mana yang harus diimani, pola mana yang harus ditinggalkan. Seperti itu adanya. Berdasarkan dengan akal tentunya.
Jadi kalau misalnya Pak Pendeta mengatakan bahwa tidak semuanya di dalam Kristen itu bisa dilogikakan, ya silakan aja, itu hak keagamaan. Di Islam segala sesuatunya itu harus bertumpuh kepada akal. Itu juga adalah hak keagamaan Islam. Dengan kata lain, dialog ini sangat dibutuhkan kemudian untuk bisa mengembangkan bahwasanya ternyata debat Islam Kristen itu bisa terjadi tanpa harus ada hujatan-hujatan, tanpa harus ada kebencian. Ini buktinya. Kita berbicara mengenai konsep Tuhan, pendetanya mampu menguraikan. Kita berbicara mengenai konsep Tuhan, umat Islam juga bisa menguraikan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara Kristen, jangan coba-coba lagi untuk, jangan lagi menghujat. Karena bisa diskusi itu dibangun dengan nilai-nilai yang baik, ya, selama kalian tidak memulai penghujatan itu. Bang Suma bisa menjadi harimau buat kalian, bisa juga menjadi seorang ibu untuk kalian. Tergantung bagaimana kalian datang kepada Bang Suma. Karena Islam itu adalah agama jihad, agama yang menanamkan kemudian budi pekerti luhur terhadap pemeluknya. Saya kira begitu dari saya, Bang Handi dan teman-teman yang lain. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Bang Juma ada lagi diskusi di koma lain, ya nggak apa-apa Bang Juma meninggalkan room ini, berpindah ke room yang lain sesuai dengan jadwal. Terima kasih buat semuanya netizen atas atensinya. Mohon maaf tidak dinaikkan karena permintaan pendetanya, supaya kita di atas tidak kelihatan untuk apa ya namanya ya, apa sih istilahnya, satu lawan banyak gitu loh. Keroyokan itu intinya di sana. Keroyokan. Ya, untuk itu terima kasih buat semuanya. Kalau sekarang boleh ya, kalau sekarang boleh naik. Ya silakan aja naikin, tapi Bang Juma mungkin Yang di room Kristen. lain ya. Iya. Oh iya. Tunggu Bang Handi, silakan aja lanjut dulu. Oke. Saya monitor dulu Perkembangannya. Iya, ini Ardiansa, Umi iya. baru satu room lagi nih sama Bang Zuma nih. Jangan dulu lah. Oke, silakan. Itu dibawa, Silakan Bang Handi. dinaikkan Bang. Naikkan Per yang ada mau diskusi. Lanjut bawah. Oh ini nih Pak Boy. Lu Per gimana sih? Selamat malam Pak Kumboy. Halo Pak Kumboy. Diam-diam baik dikasih teh. Per naikin Per. Ngelek lo. Dari di tempat saya ini rame-rame kita di rumah nih, tiap malam rame-rame Bang Joma di sini. Apa nih? Iya Bang Handi, tunggu saya Bang Handi, tunggu. Nanti saya ikut meramaikan. Kita rame-rame nanti ya Bang Joma ya. Tanggal Yes. 14, mantap. Oke. Siapa yang bisa teman-teman. bikin kapurung Bang Handi? Iya, bisa, aku bisa. Hai. Asli dong. Manrase. Kita kan ada dapur umum. Manrase percaya nih. Andare. Go open cam dulu. Mana sih? Oh, mana sih? Satu itu ada satu bikin kopi, tuh. Ada Bang satu. Kristen yang mau naik, Tuh. Bang Fer. Gedein gua dulu, Fer. No, si Ferry lagi duduk, nongkrong tuh. Nyalain lampu situ, Bang. Nyalain lampu, Bang. Oh, tuh bikin kopi satu. Ini siapa ini? Pengawal, pengawal pribadi. Pengawal pribadi. Sahabat itu ternyata. Tuh si Ferry lagi duduk. Ferry. Yang lainnya? Bertiga dulu. Habis ini kita mau bagi sembako Oh iya. di jalan nanti, agak malaman. Iya Bang Andi. Udah, kopinya Bang. Oh mantap. Per, lu diem aja naikin, Per. Gak bener juga lu. Naikin PR. Handphone aneh ngelek nih. Insya Allah teman-teman ya, karena
Mungkin Umi juga lagi sekarang belum bisa beraktivitas yang lain. Bang Zuma mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi Umi masih ngurusin Bang Ferry sama Gideon kayaknya enggak. Gantangan Bang Ferry ya. Loh, kenapa? Jadi untuk teman-teman sekalian ya diumumkan aja bahwa cek kedengeran nggak nih? Dengar. Nah, jangan lupa nanti teman-teman hadir tanggal 16 September 2024 di Ciater, Jawa Barat. Milad Api, kopi darat, pertemuan nyantai, diskusi ringan, ketemu semuanya. Selama ini Anda hanya mendengarkan suaranya, bisa melihat orangnya langsung. Kira-kira itu aja. Dihimbau datang, kalau ingin berpartisipasi silakan. Anda bisa menyalurkan bantuannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum Ustadz Kainama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Baguskah suaraku? Mantap Ustadz. Bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kalau Iya. ambong gelap itu pasti Ustadz Kai. Assalamualaikum Ustaz Gay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa saja ada di room kah? Bung Handi. Ya, Ada nih, ada Bang Ferry. ada Bang Handi, izin sebentar, ini ada yang tanya, Umi nanti ikut nggak di teater? Insya Allah ya teman-teman, karena kalau kemarin mungkin Umi ada kesibukan ngerawat mama yang lagi sakit. Kalau sekarang Umi ada kesibukan ngurusin karena beberapa hari yang lalu mama meninggal, teman-teman. Mohon doanya ya. Jadi sekarang Umi masih Innalillahi wa ngurus. inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Iya, jadi kalau misalkan nanti pun Umi ya, belum bisa hadir, mungkin belum saatnya karena Umi masih sibuk ngurusin segala sesuatu buat almarhum mama ya, termasuk juga ada kebetulan di sini sudah budaya tahlil, jadi mau tidak mau juga Umi ngikutin tradisinya di sini seperti itu. Jadi kalau kemarin, setahun kemarin Umi benar-benar total ngerawat mama lagi sakit. Kalau sekarang ngurusin, alhamdulillah mama sudah terlepas dari rasa sakitnya. Pemilik mama sudah mengambil kembali mama, ya kita sebagai anaknya, Umi sebagai anaknya harus ikhlas begitu ya, seperti itu. Jadi masih ada kesibukan yang harus dilakukan seperti itu. Iya teman-teman, makasih, mohon doanya. Makasih Umi Dini. Silakan Ustaz Kay, ada Banyumah, ada yang mau disampaikan? Ada Bang Zuma? Ada itu. Masya Allah. Ini adikku sayang. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Kinama. Masya Allah. Iya, Masya Allah, Waalaikumsalam. abang ini. Bung Ferry dan Abang Zuma, Bung Handi dan Umi, semuanya Allah sayang, Allah berkahi di room. Saya naik ini, saya pasang TikTok karena saya dapat pesan dari Jakarta, katanya Abang Zuma dapat pesan dari Paus Fransiskus, betulkah? Betul. Oh, hebatnya. Ya, Hebat banget antum. minta diajarin main kelereng ala Nusantara. Bercanda. Hai. Bapak Sombayang. Sio. Enggak, soalnya ini orang-orang di Jakarta nih, para sepuh ini, Bung Ais dorang bilang, coba tanya dulu, Agustinus, Ale tanya dulu itu betulkah itu, soalnya ada video judulnya Bang Zuma dapat pesan dari Paus Fransiskus. Saya bilang hebat sekali. Papa Francesco, Jorge Mario Francesco kirim salam, kasih pesan. Beta aja yang di sini setengah mati tidak dapat pesan. Bagaimana ini? Disahadatkan, Sadgay minta disahadatkan. Allahu Akbar kabiro. Ngapain jauh-jauh ke Makassar sini? Beta ada di Bogor, jadi dekat ke katedral.
Itu Bapak tua lagi ada di katedral itu. Kalau untuk syahadat aja beta berjalan sekarang naik motor langsung nih. Langsung Jadi nyampe. betulkah? Betul nggak itu? Apa pesan apa? Enggak kan? Enggak, mana berani dia. Lega. Iya lega. Itu aja saya kaget itu apa sih? Jadi kan harus tabayun. Jadi kita punya orang tua sini kan tabayun sana, siap, saya tabayun. Maka itu saya masuk lihat alamatnya dikasih Peri Zaid, Bung Peri. Nah lihat ada Bung Handika. Saya tanya ada Bung Handika, Bung Ais ada. Ya udah, saya masuk. Kebetulan ada Abang Zuma juga. Jadi melalui ini juga saya minta izin dulu sama Bung Peri nih Kak. Bung Peri sama Bung Handi sama Abang Zuma sama Umi Kainama minta izin menyampaikan yang benar-benar pesan untuk muslimin wal muslimah serta keberadaan kerukunan antar umat beragama yang dipuji oleh Papa Francesco Jorge Mario atau Paus Fransiskus kepada muslimin, penghargaan setinggi-tingginya atas diversity in unity atau Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi beliau itu menyampaikan pesan penghormatan sebagai kepala negara. Jadi saya mohon izin boleh kah Bung Andi, Bung Peri, Abang Zuma dan Umi boleh kah? Boleh, terusin. Boleh. Siap, Baik. Ustadz Kenama. Baik, syukran kasiran jazakallah khairan. Jazakallah khairan ya Allah. Terima kasih banyak saudaraku semua, para tuan guruku dan puan guruku. Yang ada transkrip yang sudah dilepaskan di webnya Katedral, Bung Handi dan Abang Zuma dan Bung Peri dan Umi dalam bahasa Latin, tapi sudah ada terjemahannya, yaitu khutbah beliau di Katedral tadi sore. Tadi sore sudah ada transkrip yang dilepaskan di web Katolik dari Wali Agung pokoknya Wali Agung Indonesia itu kepausan di Katedral tentang inti khutbah beliau, yaitu toleransi without discrimination atau toleransi tanpa diskriminasi, menyangkut kehidupan beragama di Republik Indonesia yang beliau tahu terjadi dialog antar umat beragama yang sangat baik, dan beliau Tata Suci Vatikan memberikan penghargaan khusus untuk itu. Gitu. Lalu yang di dalam itu disampaikan ada tulisannya atau ada khutbah beliau namanya Fide Fraternite Compassione. Jadi di dalam Fide Fraternite Compassione ini Papa Francesco bilang bahwa Fide itu iman, Fraternite itu persaudaraan, Compassione itu rasa sayang yang timbul di dalam perbedaan. Beliau minta agar perbedaan itu jangan disama-samakan gitu. Karena apa? Karena beliau mewakili umat beragama Katolik, menyampaikan bahwa beliau tidak pernah malu, tidak pernah abu-abu dalam pengakuan iman atau fide, yaitu bahwa mereka sebetulnya Tuhannya adalah Trinitas. Jadi Patris non est Filii, Filii non est Spiritus Sanctus, Spiritus Sanctus non est Patris. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Itu yang beliau sampaikan fide, iman, bahwa mereka tidak pernah menyatu-nyatukan antara monoteisme Judaism yang tertulis di dalam Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad dan Lo Adonai Lecha Elohim Achirim Alpanai ke dalam Patris non est Filii non est Spiritus Sanctus. Sekali lagi, mereka Papa Francesco atau Paus Fransiskus menyampaikan bahwa tolong tempatkan kami di dalam porsi ini agar nyata bahwa kita saling menghormati dan saling menyayangi sebagai dalam perbedaan begitu ya. Jadi mereka ingin dilihat, ya ini iman kami memang ya Tuhannya 3, nggak jadi masalah buat kami, gitu, nggak jadi masalah. Bukan lo ada Shema Yisrael Adonai Echad, bukan. Memang kami tidak itu kok. Personae.
Transpersonal una substansia. substantia. Tapi dia kan tidak bilang itu karena terlalu mencolok ya. Jadi dia bilang Patris non es Fili non es Spiritus Sancti non es Patris gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar mereka. Yang kedua adalah mereka sebagai umat Katolik tidak pernah malu dengan sejarah. Sejarah apa? Sejarah itu kan masa lalu, bahwa ada KEDT, EOS, Novit Enim, Domination Quies, pembantaian terhadap orang yang beragama lain. Itu kan perang, itu kan sejarah. Mereka tidak malu. Yang ketiga, mereka tidak pernah malu bahwa mereka memang memberikan traktat atau keputusan untuk memperbolehkan menikahkan sejenis di dalam gereja. Mereka nggak malu itu. Emang ini keputusan kami kok, supaya kami melihat apakah umat Islam mayoritas di Republik Indonesia terbesar di muka bumi ini itu tetap toleran kepada yang sama sekali lain dasar dogmatis agamanya gitu. Lalu ketika ada penghalangan terhadap syiar azan, itu dia juga jadi aneh. Ini apa-apaan nih? Enggak, saya nggak minta gitu. Dia nggak pernah minta itu. Itu bukan datang dari beliau. Bukan. Jadi ketika ada tersebar berita agar tidak terjadi polemik, kedatangan beliau untuk menyampaikan damai. Bukan saya kayak nama bela paus, bukan. Jadi saya juga berpikir ini kayaknya ada yang salah ini. Jadi umat Islam tuh terpancing untuk marah terhadap kedatangan paus. Enggak. Pelarangan azan itu bukan datang dari beliau dan dari program kedatangan Vatikan Paus Francesco di Indonesia, di Jakarta, bukan. Sama sekali nggak ada itu. Ya azan aja, sholat aja. Dia juga tahu kok waktu-waktunya. Jadi kalau ada acara kan, maka itu diundur kalau setelah sholat, karena dia tahu mayoritas Indonesia itu Islam dan pejabatnya juga Islam. Nanti setelah selesai sholat baru kita ada acara gitu. Nah, pesannya jangan dinaikkan. Kenapa? Karena memang bukan, beliau nggak tahu apa-apa gitu. Masalah azan di stop itu tidak tahu. Itu yang ada yang ngebokis, istilahnya anak Priuk bilang ini ngebokis nih. Anak-anak Kampung Walang bilang, anak-anak Priuk, Enggano Pelabuhan 8 bilang ini ada yang ngebokis ini. Ini ada yang ngebokis. Siapa? Para muslimin liberal. Gitu. Sehingga kesannya tuh umat Islam menolak kedatangan beliau. Tidak. Umat Islam menerima kedatangan beliau, Papal atau Paus Fransiskus, Papal Francesco, sebagai kepala negara gitu. Kita hormati, dan kalaupun dia Katolik, pemimpin besar Tata Suci Vatikan, kita hormati, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang kelihatan oleh Papal Francesco. Dia menghargai dan memberikan penghargaan untuk itu. Nah, cuma yang sekarang rame ini ada ternyata, maaf ya, jangan marah, Kristen-Kristen yang menggunakan momen ini sebagai adu domba antara Islam dengan Katolik Papal, Katolik Vatikan. Tidak. Orang Islam udah tahu bahwa Papal atau Paus Fransiskus mengerti bahwa ini mayoritas Islam dan tidak mungkin di stop azan sholat, gak mungkin ya, yang benar aja. Orang misinya dia adalah toleransi tanpa diskriminasi. Kalau semuanya azan di stop itu diskriminasi. Jadi kepada saudaraku semuanya, ini ada rasa iri atau sirik ya, iri atau sirik tanda tak mampu dari para Kristen yang selama dialog dengan Abang Zuma atau siapapun apologet Muslim tidak pernah menang, tapi mengklaim menang dengan kata-kata biasanya gini, kamu tidak mengerti, kamu baca dulu, padahal dia juga belum baca gitu kan. Atau misalnya ada apologet Kristen yang sok-sok mengais-ngais keislaman, hadis lah, padahal ngerti juga kagak, hijayah juga ngerti kagak, ya kan, sanad hadis kagak ngerti, makan babi kecap, toki-toki dogi, ya kan, minum AO, tapi sok-sok begitu. Ya ini kalau bisa dihindari, jangan terpancing, karena memang yang mencetuskan hal-hal
berlawanan antara Islam dan kekatolikan itu Kristen yang nggak jelas sinodenya di mana. Kristen tapi nggak mau buka kamera, Kristen nggak mau kasih tahu identitasnya siapa, denominasi apa, sinode apa. Kalau dia pendetanya di mana. Kalau kayak nama sih udah ketahuan bukan pendeta, nggak pernah sekolah lah gitu, udah terima aja, gitu kan. Nah maksudnya begitu. Sekali lagi melihat kedatangan Paus Fransiskus sebagai kedatangan pemimpin negara bagi umat Islam. Kalau bagi umat Katolik ya pemimpin agama, gitu. Ada Kristen-Kristen yang mengambil yang memberi keuntungan bagi Kristen apologet itu dari Katolik. Katolik juga nggak senang. Diambil data-data dogmatisnya diambil, tapi giliran yang mereka tidak suka mereka buang. Ya, dari kekatolikan. Nah, itu yang bikin orang Katolik tersinggung. Gitu. Tidak mengakui kekatolikan pola dogmatis trinitasnya, tapi mengambil semua data dari Bapak Gereja Katolik. Nah, itu yang ingin ditempatkan kepada proporsi dialog yang baik. Katolik tidak pernah punya masalah. Dia tetap mengakui Trinitas, memang tiga, tidak lagi abu-abu. Serta Katolik juga tetap menyebut Tuhannya Deus, atau Deo, atau Dia. Maka itu ada istilah nyanyian Agnus Dei dan Cantate Domine. Begitu semuanya, ya. Syukran. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, itu adalah Kristen yang abu-abu, sementara Katolik percaya diri menyebutkan agamanya adalah agama yang tidak mengikuti keyahudian. Contohnya ibadah hari Minggu itu adalah yang dicetuskan oleh Konstantin, lalu Trinitas oleh keputusan 325 dan 381, begitu kan? Lalu masalah pemberian izin menikah sesama jenis di gerejanya, mereka tidak malu. Nah, ada Kristen-Kristen yang malu, tapi mengambil istilah-istilah dari Al-Quran untuk istilahnya, aku Kristen tapi aku baik, beda sama Katolik. Nah, ini yang bahaya. Untuk kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Kain nama ucap terima kasih. Dan Abang Zuma selamat mendapatkan pesan dari Papa Francesco Jorge Mario yang sudah datang ke Jakarta. Terima kasih banyak Bung Handi. Ustaz Kay, bentar jangan dulu turun. Aku mau nanya. Udah bilang terima kasih aja. Enggak, Katolik mungkin karena mereka ini membawa ajaran langsung dari Tertullian ya, yang notabene Tertullian ini kan Bapak Gereja Katolik mula-mula. Tetapi kalau kekristenan dari yang Tritunggal ini atau yang sekarang Protestan ini mereka mengadopsi dari dari Martin Luther ya, yang dibawa di abad ke-16. Mungkin itu ketidakcocokan antara Katolik dengan Kristen itu. Iya, maksudnya begitu, betul sekali Bunda. Jadi begini saja, Katolik inginnya ada pengakuan sajalah. Jangan bawa-bawa Katolik pada saat menguntungkan Protestan, tapi Katolik dibidah-bidahkan oleh Protestan. Betul. Nggak boleh. Protestan itu sudah menerima anatema atau pembidahan dari Katolik. Udah terima aja. Semua pengikut Protestan, Advent, Karismatik, Protestan sendiri, lalu Pantekosta, dan semua di bawah Protestanisme, Martin Luther, John Calvin, dan Zwingli, itu semuanya adalah bid'ah di mata Katolik. Itu yang sudah ingin dianatema semua ya? Semua sudah dianatema. Ellen G. White itu istri dari James White, itu sudah dianatema oleh Tahta Suci Vatikan pada tahun 1839 sudah jatuh bulannya itu. Jadi udahlah, gini aja aku ya, maunya orang Katolik gini udah. Antum itu baik-baiklah sama Katolik, belajarnya sama Katolik. Nggak usah nyerang-nyerang Islam dengan membawa-bawa istilah Katolik. Karena toh kamu juga sudah dianatema oleh Katolik. Apalagi sekarang Kristen menyerang Katolik. Oh, ini kan kurang ajar. Bukannya baik-baikin Katolik, malah menyerang Katolik dengan patung misalnya. Keberadaan patung dan sebagainya. Maksudnya gini, polos-polos saja seperti Katolik.
Katolik bilang apa adanya sama Islam. Ya memang itu keputusan traktat gereja kok yang menikahkan sesama jenis nggak apa-apa, yang kita akui memang itu traktat gereja. Kayaknya mereka tuh lebih pede gitu loh Ustazah. Mereka lebih pede. Mereka pede bilang. Nah kalau Kristen yang sekarang kan apa ya, kayak munafik gitu. Munafri. Iya. Nah gitu, itu yang ingin mereka sampaikan. Jadi ketika terjadi dialog antara Kristen dengan Islam misalnya di Republik Indonesia ini, yang dilihat oleh Papa Francesco Jorge Mario adalah pemahaman dan penggalian scientific side atau knowledge atau pengetahuan. Nah itu dia puji benar. Dia sudah memberikan pujian buat ini kok Ustazah Muhammad Hijab dan kawan-kawan di Speaker Corner, dia memuji kok. Sudah keluar itu pujian langsung dari Vatikan kepada pembicara Speaker Corner, SC Dakwah udah keluar. Cuman yang dia tidak keluar itu para apologet Kristen. Apalagi yang di Indonesia dibilang ini siapa? Ini orang siapa? Justru kita dukung Bang Zuma deh, kita dukung Bang Zuma diskusi dengan Insya Allah. Kalau saya selalu mendukung. Kalau saya selalu, ya saya bukan cuma ngomong lah, saya buktikan dengan tingkah laku. Saya mendukung, gitu kan. Beberapa hari belakangan ini ada telepon ke saya secara pribadi, menjelek-jelekan API. Masuk kanan keluar kiri aja lah kayak nama mah. Biasa itu. Iya. Dari tahun jebot juga begitu. Kalau ada yang jalan aja diomongin aja. Kalau emang lu nggak suka, saudaraku sayang muslimin wal muslimah. Kalau ada yang tidak sejalan atau tidak suka dengan gayanya Zuma, dengan gayanya Api, ya lu bikin sendiri kan gampang. Lu nggak usah nonton kan saudaraku sayang, kan gampang. Ya kan? Kenapa dipermasalahkan harus ikut maunya kamu? Enggak lah. Kita ini masing-masing punya lahan dakwah. Ayolah, udah santuy aja. Nikmatin aja keberkahan Allah, cintanya Allah, doanya Rasulullah. Udah itu aja. Gampang aja kok lah. Gak usah puyeng-puyeng nyari popularitas, numpang ngetop. Nggak, udahlah. Ntar kalau nggak numpang ngetop dari Api, marah. Nora kalau kayak gitu kata anak Priuk, Nora miau. Udah Nora miau lagi. Kalau nggak nyerang Bang Zuma, nggak nyerang Api, nanti sepi roomnya gitu loh Ustadz Kai. Nah itu kan artinya Nora miau. Kalau kata anak Priuk, Nora miau. Udah Nora miau lagi kata anak Priuk. Bung Andi tahu tuh anak pelumpang tuh, tahu tuh. Nora miau gitu kan. Jadi janganlah gitu. Yuk santai aja. Nikmatin aja. Jalan aja dakwah, ya kan? Jihad dengan dialog. Nikmatin dialognya, bukan nikmatin popularitas atau uangnya atau giftnya. Enggak lah, ke laut lah model kayak gitu mah. Udah tahun 2024 nih. Udah santuy aja lah. Yang nggak punya partai aja bisa maju jadi calon pilkada. Ya nggak? Santuy aja, santuy. Ya, begitu. Ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Akhi, gimana kemarin penawaran bincang-bincang kita terkait dengan Api, MOU dengan masjid? Iya. Kan Bang Zuma ada di Bandung. Iya. Jadi saya kasih tahu tanggal 16 itu. Kan saya berangkat tanggal 10 malam. Tanggal 11 dini hari saya, insya Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, anak kembali ke Jordan. Minta doanya semuanya supaya tidak ada kendala, supaya saya bisa masuk ke rumah Allah di sana, kiblat yang pertama, insya Allah. Minta doanya benar, gitu kan? Amin. Nah, lalu tanggal 16 Bung Zuma di sana toh. Beta su bilang par Ian Filipina yang di Masyarakat Sunda Kelapa. Insya Allah kalaupun Bang Zuma tidak sempat ke Jakarta, mereka akan bertemu Bang Zuma, minta waktu sebentar ketika mereka datang ke Bandung. Gitu. Oh, boleh. Boleh. Iya. Iya. Jadi mereka kan orangnya gitu Bang Zuma. Mereka tidak mau cuma ngomong doang. Mereka maunya kan ada follow up gitu kan. Jadi kenapa saya ajukan program itu agar Api tidak dianggap sebelah mata. Maksudnya begini loh. Kita
melihat api itu, orang yang di luar api melihat api adalah suatu institution yang punya mata rantai dengan Jakarta, dengan pemerintahan sah. Jadi central of the government, terutama di bidang keagamaan. Dalam hal ini keislaman. Contoh, Masjid Agung Sunda Kelapa adalah di mana berkantornya orang tua kita DMI, ya toh. Kita punya orang tua Bang Zuma yang dari Makassar nih, yang dulu pernah jadi wakil presiden toh. Jadi kan paling tidak antua itu, kita punya orang tua ini tahu api ini anak-anak Makassar, lalu juga di seluruh Indonesia gitu. Jadi kan dibilang harus punya ikatan supaya tidak dibilang satu perkumpulan atau institution yang liar. Nah, maka itu saya ajukan kemarin sama Ian Filipina. Ian bilang, oh saya sangat setuju. Saya telepon lah Bang Zuma, ngobrol langsung sama Ian toh. Nah, nanti ada komunikasi lanjutan. Paling tidak ada tertulis Bang Zuma. Mereka nggak mau, kalau cuma ngomong nggak mau, mereka nggak mau. Gitu maksudnya. Gitu baik, ya. Baik. Nanti beta kasih kabar ulang. Beta kasih kabar ulang per Zuma kalau sebenarnya orang semua datang toh. Baik. Ian ini ya. Siap. Ian Filipino. Iya, Bung Handi. Oh iya. Bung Handi sudah tahu laki-laki toh. Iya kan sudah kenal kita Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah. Ya udah dikondisiin lagi aja, nanti habis pulang dari Bandung lah. Gitu. Oke. Nanti beta telepon dari sana toh. Oke. Soalnya beta pulang tertahu lagi pulang tanggal 22 apa 24 baru pulang dari sana. Oh saya mah suka berjalan-jalan terus, Sing. Bukan beta mau berjalan, orang bilang katanya bikin pertemuan ke apa di sana di. Jadi orang-orang kayak Pak Pendeta Isra Soru kan selalu bilang kayak nama nggak pernah ke sana, rekam gitu. Makanya kalau di sana rekam kayak nama. Kalau di sana tuh ada rekaman, kasih lihat. Saya bilang saya nggak mau. Soalnya saya bukan seperti mereka gitu. Asik. Saya tuh santuy aja, mau pergi kemana ke saya pergi aja, nggak ada foto-foto, nggak ada apa video-video. Nah, tapi orang-orang tua ini bilang berangkat. Waktu berangkat ke sana bikin video, lalu nanti naikkan di sini. Oh baik, Bapak tua Syekh, nanti anak berangkat ini ya kan sama Tebet juga Bung Handi sama Ustadz Bahtiar. Nanti sekalian cari lahan di sana, akhi. Abangku cari lahan di sana. Di mana? Cari lahan di mana? Di sana. Kiblat pertama, kita bikin warkop di sana nanti. Bagus semua. Gue udah serius aja. Gue pikir. Kasihan. Kita bikin warkop api. Api bikin warkop di tanah perjanjian, sementara orang Karesteng dapat luda terus. Dapat luda terus. Ya semuanya sehat-sehat ya, beta berjalan lagi nih. Sehat-sehat, terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum, semua disayang Allah. Bung Ferry, terima kasih banyak ya, beta boleh bicara. Bung Handi, Umi dan semuanya. Allah sayang, Allah berkah kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Jadi memang program nanti banyak Banjuma ini waktunya mepet loh. Jadi kalau ingin nanti ketemu dengan Banjuma secara terbuka ya waktunya di tanggal 16 itu aja. Sesudah itu ya apa ya, programnya beripat semua ya Banjuma ya. Gak boleh rame-rame gitu ya. Ya Bang Handi. Iya, mulai 17, 18, 17, 19, 20 gitu. Sampai pulang. Jadi open house-nya di Bandung, teman-teman ya. Jadi makanya harus cepat ke tanggal 16, jangan terlewatkan itu. Sambut dulu Bang Mandro, Kang Dito, Bang Wahyu silakan. Waalaikumsalam. Bang Andi, Umi Dini, Umi Chan, insyaallah.
Jadi saya tadi menyimak debat 3 jam. Rupanya Pak Pendetanya nggak confident. Masya Allah. Itu gimana itu? Syukran materinya Gurunda Bang Zuma. Saya tadi nyimak. Iya, Siapa ya, Cak? sahabatku, Masya Allah. Mungkin mana lagi? Tak ada yang mau berdebat. Paus kita aja nggak mau. Paus posisinya sekarang di mana, Bang Andi? Ada monitor nggak? Pausnya lagi di mana sekarang? Kayaknya udah mau pulang besok nih. Assalamualaikum warahmatullahi Cobalah pendeta-pendeta itu bawa sini. Jadi Paus itu pemimpin Vatikan. Vatikan itu negara loh. Jadi ini hubungan bilateral Indonesia dengan Vatikan. Vatikan itu negara yang paling kecil di dunia ini. Jadi Vatikan itu berada di dalam negaranya Roma, Itali. Jadi ada negara Itali, di dalamnya ada Vatikan. Vatikan itu negara juga. Berbeda kepemimpinannya. Gitu ya. Jadi ini hubungan bilateral antar negara. Ya tapi nggak bisa dipisahin juga dengan kepausannya. Tergantung ya bagaimana menerjemahkannya datang ke Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, ya hubungan bilateral no problem. Tapi ada juga isu-isu mengatakan bahwa ajan dihentikan di media-media hanya running text saja. Ini yang membuat umat Islam agak sedikit protes kepada yang membuat kebijakan ini. Itu. Oke. Itu Jadi kira-kira. sebenarnya yang dikunjungin itu kan berarti Katolik kan, Bang Andi, Gurunda ya. Nah terus Protestan ini gimana? Piye ini? Piye? Siapa yang kunjungi dia? Ya Martin Luther udah nggak ada. Gimana dong? Gimana dong? Tokonya nggak ada. Jadi kayaknya semakin kasihan tidak diakui dimanapun ya, oleh siapapun tidak diakui gitu, karena ya kalau dari Vatikan datangnya untuk kepentingan dengan Katolik kan, bukan untuk dengan Protestan, karena Protestan itu nanti hubungannya dengan Martin Luther, orang yang sudah murtad daripada Katolik seperti itu. Gimana dong? Gimana Ya dong? no komen lah. Piye ini piye? Siapa ini Putri ini? Silakan, ada yang mau disampaikan. Bang Mandro atau siapa? Dulu silakan. Nah, halo, yang baru naik silakan. Wahyu. Silakan. Jadi Bang Andi, Umi tadi sebetulnya ingin Bang Zuma nanggapin dulu. Tadi jangan dulu di stop sama Bang Andi, karena Umi sebetulnya udah buka tentang siapa sih yang mengajarkan Yesus Tuhan, sementara kalau kita lihat di dalam original teks Paulus sendiri kan menyebutnya kurios gitu kan, bukan theos. Bahkan diterjemahkan ke dalam versi terbaik dari Perjanjian Baru yaitu Textus Receptus saja diterjemahkannya tuan dan guru gitu. Nah sebetulnya tadi itu jawabannya udah bukan menyampaikan kebenaran tetapi mencari pembenaran. Kalau kurios itu bisa merujuk kepada Tuhan, bisa merujuk kepada Tuhan. Harapan Umi tadi Bang Zuma menanggapi dulu, tapi Pak Pendetanya udah keburu lari ya. Gak lari, dia udah 3 jam hampir. Memang perjanjiannya paling lama 2 jam. Mana molor gitu. Kan sebelum dia naik kan telepon-teleponan dulu, bikin jadwal di luar dulu gitu. Perjanjiannya paling lama 2 jam, malah hampir 3 jam tadi. Kadang-kadang ya kalau debat kayak begitu susah diprediksi waktunya. Kalau sampah buah saja 2 jam ya paling lama ya, ternyata bisa sampai 4 jam itu. Assalamualaikum Bang Abuya, Pak Mandro silakan. Ya, Bang Mandro silakan. Kemana aja? Nggak ada Bang Andi. Ada apa? Ada apa? Ada Daeng, ada Jidaeng. Ada apa? Ada kapurung. Daeng, mau kak tanya ke Peromanta ini Daeng. Ah, bagus. Ah, ini baru. Tidak bisa pikir naik kok dong kalau banyak orang. Ya, kenapa perumahan Ada kah? kesempatan. Mau ambil berapa unit? 2. Enggak, masih teman ini masih bertanya-tanya. Jadi nanti bisa Kan dikompar berawal Bang dari Zuma. bertanya. Iya, Nanti segera. di DM toh Bang Zuma.
Ya, kok DM? Ya. Udah tahu nomor saya ya? Belum Hai. tahu Bang Zuma. Tidak gaul Bang Andi. Kat tidak pernah dikasih kok dong. Begitu. Iya. Di Bang Handi, minta di Bang Handi. Oh iya, bentar. Karena Penting ini itu. teman banyak yang cari perumahan, jadi kebetulan Bang Zuma ada fasilitas ya, nanti bisa saya kasih fee. Kalau dapat pembeli saya kasih fee Bang Mandro. Amin Bang Zuma. Iya bosku. Baru dikeker ini Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi juga mau kerja ini sama Bang Zuma ini. segera ke Makassar, Kak Umi, ke Makassar. Iya, nggak tahu ini malam ini kayaknya ini jadi kerajaan Makassar ini. Pasti dong. Kerajaan Nah, Makassar. kalau Umi kerjanya lain lagi, nggak jual rumah, beli rumah. Jadi nanti Bang Zuma minta nomor WA-nya, nanti anunya masalah anunya nanti Bang Zuma bisa terakan di situ Bang Zuma ya. Oh iya dong, makanya ambil nomorku di Bang Handi. Iya nanti, bentar sudah. Jangan ndak gaul, gimana sih? Kalau Karena kita ini penting gampang Ji, kalau kita ini di Makassar gampang Ji. Oh gitu. Kalau senior didahulukan terus junior apa? Jaga sandal begitu. Pantau-pantau, mantau-mantau. Bagian cheerleaders kita ini, Kak Umi. Cakar dulu lama rupa Di mana Deng? Di mana lagi Bang Zuma? Anu tak? Di bagian Tentara Maros Lilik. di? Iya. Di bagian Maros. Nah, kan di sana kan ada teman juga beberapa di situ kerja kayak yang di Batanghase Grand Mall itu. Iya, nanti itu kan teman banyak yang cari, jadi baru saya ingat Bang Zuma punya perumahan. Nah, nanti coba-coba saya tawarkan siapa tahu ada yang minat. Iya. Ya, nanti kalau misalkan ada yang minat bisa kita lagi kembangkan Ini di apa? manajernya Grand Mall minta saya presentasi di sana. Oh hari iya, Sabtu iya. ini. Masa Yuk, Bang? Iyalah. Baik, Mau mantap. ikut. Kalau Ada teman tak di situ kan? Kalau dipanggil mau ikut dong. Ada teman tak di sana kan? Banyak. Di Grand Mall. Iya banyak. Lumayan kalau semua karyawan yang ngambil di saya. Waduh. Betul-betul. Pokoknya kita jelajah Indonesia lagi nih. Keliling Indonesia lagi. Itulah makanya. Nanti kita pergi di rumahnya Bang Handi lagi nih. Kopdar lagi Bang Zuma. Betul. Kalau lato toh. Iya. Ya, Oke. mudah-mudahan. Ambil makin nomorku di Bang Handi, nanti kita diskusi. Oh iya. Naikkan dulu Oten. Masih lapar Ya, ini. siap. Nyimak paling Bang Zuma. Siap, 86,3. Kok masih lapar kan Bang Andi? Naikin lagi Bang Ferry. Nanti Umi jadi toser. Yang ada hotel di bawah ya naik lah. Nggak tahu, ini banyak sekali tapi nggak tahu yang mana hotelnya. Ayo naik, minta. Ini kali. Itu ada tuh. Pak DM1. Selamat pagi. Pak DM1 selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi api Gorontalo ini, Daeng. Bos, Masya Allah, Gorontalo. Jadi kalau bicara soal promosi perumahan, mungkin Bang Zuma, saya cuma bisa membantu untuk diiklankan di media online pemberitaannya saya ini Bang Zuma. Yes, mantap. Ya, Jadi Bang. insya Allah kalau ada brosurnya, biar nanti saya urai dalam artikel.
yang nanti link-linknya itu bisa di-share ke sejumlah grup-grup di WA ataupun di medsos lainnya. Begitu mungkin Bang Suma. Iya, di akun Bang Suma 01 ada itu brosurnya, Bang. Oh iya, insya Allah nanti saya mau copy saja. Siap. Tapi biar nanti saya urai, saya bahasakan menurut redaksi pemasarannya mungkin. Insya Allah itu bisa tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Pengen sekali juga saya sebetulnya menyangkut soal ini, Bang Zuma. HUT milad pertamanya API di Bandung itu, cuma pas anak saya juga menikah di tanggal itu juga, di tanggal 16. Jadi bertepatan, padahal sudah seandainya tidak ada momen bertabrakan gitu, saya bisa pastikan ke sana juga. Tapi itu juga soal promosinya kegiatan ini juga sudah saya bikinkan promosinya. Iya. Iya, Bang. Oke. Cuma sekedar itu aja. Makasih, Bang ya. Kalau mau sekalian aja itu Bang, pindahin aja lokasi pernikahannya ke Bandung. Iya. Kebetulan sudah diagendakan semua, termasuk gedungnya Bang Handi. Anak saya ini kan istilahnya mungkin di satu waktu kalau memang ada ulang tahunnya API lagi, mumpung ada anak saya yang belum nikah lagi, ya disatukan di situ aja. Insya Allah kedepannya di Bolangi, Makassar. Oh iya, insya Allah. Nah, kebetulan nenek saya juga itu orang Maros juga. Gimana kontrol yang dua itu Bang, Mualaf itu? Udah kita nyamperin rumahnya? Terakhir kan itu dokumen-dokumen yang dia serahkan ke saya itu termasuk ijazah dengan KTP itu masih mencurigakan karena foto KTP-nya dengan foto real wajahnya itu berbeda sangat jauh. Jadi ada indikasi kecurigaan, dugaan itu menyerahkan dokumen dari orang lain yang punya. Maksudnya bukan dia yang punya itu dokumen. Dipantau aja Bang. Iya, makanya mungkin untuk penerbitan sertifikat mualafnya biar ditunda aja dulu. Iya Bang, tunda. Siapa yang keluar? Hah? Lagi apa? Cek. Kayaknya HP-nya si Peri lagi hang. Kepanasan. Rendam di air, Om. Biar nggak panas. Panasan deh, kasihan deh HP atu-atunya gitu loh. HP satu-satu. Ngaco nih, manra hasil beduk. Nah, mulai ngaco dia teman-teman. Nah, udah. Ya udah Per, tutup sini, kita pindah room yuk. Kasihan tuh HP-nya. Ya Bang Juba ya, kita bubar sini ya. Siap. Oke teman-teman, kita selesai di sini. Kasihan HP-nya hostnya, kalau mau ya bantulah hostnya itu di follow, ada yang punya HP apa kek. Kasihan mualafnya HP-nya atunya doang. Carikan HP yang terbuat dari kayu. Iya. Anti biar kuat anti panas. Anti doti. Iya, anti doti juga bisa. Iya. Baik, makasih buat semuanya. Kita berpencar-pencar dulu. Sampai jumpa.
Yuk, terima kasih Gurunda. Makasih sama-sama semuanya. Yuk, Umi Mican semuanya. Iya. Bang Andi kasih nomorku dulu, Haji Mandru. Siap, Bang Andi. siap. Bang Andi ya. DM Ban. Nanti kapan itu? Oh, beres Bang Zuma. Kan nggak nomor sama kita. Gimana sih? Oke. Ini maka cepat-cepat nih ya. Iya nanti di WA saja Taruh langsung. mikirin, Kenapa taruh kita sini lagi? mikirin. Boleh. Taruh Aduh, mikirin Bang Mandru. dari Umi. Oh Aduh, iya, aduh. iya. Ini sini ada Oten nih. Ada Oten di sini. Bang Zuma masih lapar loh Bang Handi. Iya. Masih mau makan oten itu. Nanti Umi buka roomnya mungkin beberapa hari ke depan teman-teman. Masih. Amin. Bang Ferry mau ini apa mau naikin dulu Oten? Ini Ebi Oh, Rompas. Silakan Rompas. Ebi Rompas, ada yang mau disampaikan? Ebi Rompas, selamat malam. Mandro tahu kan nomorku Bang Mandro? Mandro. Tidak ku tahu Ki. Ih, apa jadi aku mau tahu. Tidak pernah memang Kak dikasih. Ya tulis Miguel Payeng. Di mana? Langsung di sini di Iya, 0813. Oh, tajangi dulu. Iya. Anak-anak. Terus apa kali alisis? Kali alisis pecapunan re. Capunan re. Cek de jia sawi. Jadi cek deh. Hah? Siaga? 0813 Ye. ditambah 9233 Jangan Bang Handi. ditambah 7800. Ye. Itu Ji. Oh, siap Kanda. Iya. Langsung digas ini Kanda di. Dek gas make. Iya. Calamnya mana lo? Bang Mandru, coba buka WhatsApp tuh, buka WhatsApp. Oh, siap. Iya Kak Umi. Mantap. Rungkap muka saja kalau panas hatimu. Katanya mau pergi tuh. Bagi sembako. Jam berapa? Ya udah. Sekarang. Ya udah, kalau mau bagi sembako sekarang. Yang Kristen silakan kalau mau diskusi ya sama Bang Zuma silakan naik. Jangan naik terus turun lagi. Bang Zuma. Takut Kak Umi takut dia Kak. Bang Zuma. Ya. Ada pertanyaannya dulu, pertanyaan berhadiahnya Bang Zuma itu siapa, ikan apa yang dimakan oleh Yesus? Saya yang jawab yang benar itu Bang Zuma, yang di YouTube-nya Bang Zuma, ikan goreng. Oh, begitu. Iya. Iya. Saya kirim alamatnya di mana Bang Zuma untuk dapat itu skincare? Oh, di Uniripa. Oh, di Uniripa. Uniripa, iya. Bentar Pak, DM1 ini ada pakai vas Panangan Pangaribuan. Selamat malam Pak. Pakai vas. Mati. Selamat malam para gurunda, para petinggi yang terhormat. Mati nih. Malam juga. Lapas lagi Bang Zum. Anak tirinya Bang Handi. Lepas lagi. Bang Andi ambil itu. Kenapa dikasih lepas ki Bang Andi? Ayo, ini Pak Kefas, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau mau diinjilin, dikarungin, boleh tinggal pilih yang mana. Saya ngapain lagi diinjilin? Ngapain lagi saya menginjil? Saya udah masuk surga saya. Mati nih. Kita nih. Saya kan dari materai. Saya kan dari materai Tuhan Yesus saya masuk surga. Sejadi materai. Kantropas Makanya- juga ternyata ini. Makanya si Kepas itu dia memilih masuk angin daripada masuk Islam. Bang Zuma baga-baga roh ini. Baga-baga. Bagas iso. Tumal asa. Pala bus ande. Pala bus ande jago Kepas. Piko nyirung. Ayo
Ayo pakai pas, Pak Evas, apa yang mau ditanyakan? Atau mau nginjilin Bang Zuma, silahkan. Ya kalau Bang Juma memang nggak ada Roh Kudus, dia udah memang nggak mau dia ada Roh Kudus, nggak mau lagi dia. Kita nih, malah saya bicara. Lihat, nah kalau dia ngomong tuh kan, ngomong sih. Akulah Alfa dan Omega. Buset Alfamart. dah. Alfa, nah, kata si siapa? Si Blender, Alfa Midi dan Alfa Cino, apa? Alfamart. Akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir, itu kata dia. Baik. Ras. Sama bolo. Taciduri Ngeri. lah apa kan nih Bang Zuma? Taciduri. Ngeri memang ini, ngeri. Ngeri kali ini. Barang Ngeri, siapa ngeri. yang percaya denganku, dia akan masuk surga. Percaya kalau aku adalah Tuhan Kan videonya. dan cucu daripada Lea. Wehehe, Rahel Lea. Betulkah Tuhanmu itu adalah cucunya Lea? Betul tidak? Tidak. Mati zaman rasa yang kau tanya. Kok bisa? Kenapa bisa Yesus itu bukan cucunya Lea? Kalau cucunya Daud? Itu kan keturunan Yahudi kan dari Rahel. Iya, maksudku kalau cucunya Daud, benar nggak Tuhan kamu itu cucunya Daud? Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anaknya atau cucunya? Malam kudus, kan dibilang Kristus anak Daud, keturunannya. Anaknya atau cucunya? Orang tanya serius pun. Keturunannya. Cucunya atau anaknya? Bisa dikatakan cucunya. Cucu. Berarti betul Tuhanmu itu punya tante? Punya tante. Yesus itu Tuhan. Aduh, gimana sih konsep Mana sih konsep Iya, Nah, berarti Tuhanmu itu punya tante. Betul? Bukan masalah gitu Bang Juma, konsep dalam ketuhanan kami itu Bunda Maria itu juga jangan menganggap itu anaknya ketika naik di sorga. Kalau begitu konsepnya nanti dibilang itu keluarganya semua, repot. Loh, faktanya begitu. Akui dulu bahwa Tuhanmu punya tante, betul nggak? Itu bukan begitu konsep ketuhanan kami. Lah, gimana sih? Tuhan itu kan tadinya tidak punya tante. Ya. Nah, lalu turun ke bumi. Ya. Nah, setelah turun ke bumi, akhirnya Tuhanmu yang ada di bumi ini memiliki tante. Enak kali ngarangnya Bang Juma ya, ngarang kata-kata itu enak ya. Loh, itu bukan ngarang. Kan kamu akuin enggak bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu tadinya di atas langit itu tidak memiliki tante? Percaya enggak? Ya percayalah, Elohim mana ada tantenya, mana ada. Nah, supaya Tuhan itu punya tante, maka Tuhanmu turun ke bumi, mengambil rupa manusia, menjadi ponaannya Elizabeth. Betul tidak? Aduh, kok begitu konsep pikirnya? Loh, kan tadinya Tuhan di langit itu disebut Adonai. Ya kan? Tidak memiliki tante karena dia sendiri. Ya, kalian aja Yesus punya tulangnya pamannya kan. Ya, memang harus kayak begitu. Memang harus kayak begitu. Itu fakta, itu real. Makanya konsep Tuhan dalam Kristen itu tidak cocok disebut sebagai konsep Tuhan. Cocoknya disebut sebagai konsep dewa. Akui dulu bahwa Tuhan pada saat dia di langit, yang kemudian orang Yahudi sebut Adonai, itu tidak memiliki tante. Tapi begitu dia sampai ke bumi, Tuhannya orang Kristen memiliki tante, yaitu Tante Elizabeth. Betul atau tidak? Salah semua yang Bang Juma masalah. Kok bisa salah ya?
Karena Elisa. Bang Juma enggak gini loh Bang Juma, karena Bang Juma gini, konsep kekeluargaan Bang Juma bawa ke dalam Tuhan Yesus gitu loh. Ya, masalahnya Yesus itu manusia. Sampai hari ini belum ada ditemukan ilmuwan menemukan kemudian arkeolog berupa tulang atau apapun itu di mana Yesus itu adalah binatang mamalia. Tidak. Yesus itu manusia. Maka sebagai manusia, Yesus punya tante. Betul? Salah. Loh. Elizabeth itu tantenya. Sekalian aja pamannya, bibinya. Memang pamannya itu adalah Zakaria. Sepupu sekalinya itu adalah Yohanes. Yohanes Pembaptis itu sepupu sekali dengan Yesus. Yakobus itu adalah saudara kandungnya. Gimana sih? Jadi anaknya Yakobus itu ponakannya Yesus. Apa? Nah, cucu Yakobus itu juga adalah cucu daripada Yesus. Jadi Yesus ini, sabar dulu. Yesus ini boleh dipanggil kakek. Betul tidak? Tidak. Jadi gini, waktu umur 12 tahun Yesus ke bait suci. Gimana sih? Apa katanya sama Maria dan Yusuf? Kenapa kau larang aku ke rumah bapakku, ke bait suci? Kan artinya apa? Dia harus sebenarnya kalau dia meresapi apa kata-kata Yesus itu, bahwa dia dari atas bukan dari bumi. Artinya apa? Dia hanya perantara. Ketika ada yang mengklaim aku pamannya, aku bibinya, itu udah salah. Loh, saudara-saudara Yesus kan jelas sekali. Kalau Yesus itu manusia memiliki saudara, kenapa Anda yang kepanasan? Yakobus punya anak, itu ponakannya Yesus. Anak Yakobus punya anak, itu cucunya Yesus. Maka sang cucu boleh memanggil kepada Yesus sebagai panggilan kakek. Betul tidak? Oke, saya saja mengklaim mereka ya, bukan Yesus ya. Saya saja yang keluarga dari Yusuf dan Bunda Maria, saya saja mengklaim. Gak apa-apa. Itu bukan masalah sah atau tidaknya, Bung. Yesus memiliki saudara. Ini dalil. Matius 13:55, Markus 6 nomor 3. Saudara-saudara Yesus itu Yakobus, Yudas, Simon, dan Yusuf. Mereka ini saudara kandung karena berasal dari kandungan yang sama, yaitu keluar dari rahim Maria. Maka mereka semua adalah saudara-saudara sekandung dengan Yesus. Anak-anak mereka adalah ponakannya Yesus. Cucu mereka adalah cucunya Yesus. Maka sang cucu-cucu bisa memanggil Yesus ketika Yesus lagi jalan menuju bait suci. Sang cucu boleh memanggil Yesus, kakek Yesus, mampir dong. Ada juga yang bilang, kakek Yesus, senggol dong. Salah nggak itu? Salah nggak kalau cucunya memanggil kepada Yesus panggilan kakek? Salah nggak? Sah saja mereka. Nah, sah-sah saja. Begitu. Jadi, Tuhan kamu itu adalah saudara daripada Yakobus, Yudas, Simon, dan Yusuf. Dan anak Yusuf itu adalah ponakannya Yesus. Maka jelas Tuhanmu Yesus itu memiliki opung. Betul tidak? Itu gimana sih? Dia reinkarnasi Filipi 2, 5-11 loh. Dia memakai rupa. Itu pintar. Berarti Yesus ini memiliki opung. Karena Yesus mengambil rupa manusia. Sebagai rupa manusia, dia butuh biologis. Dan biologisnya ini benar saja keluar dari seorang ibu yang bernama Maryam. Maka dia punya keturunan, dia punya silsilah. Berarti Yesus punya opung. Bagaimana dia? Mana ada cerita biologis? Dia aja pun. Loh, gimana ceritanya Anda membawa Kolose 2 nomor 9 secara biologis dia kepenuhan keteosan? Bang Zuban, jadi Yesus bisa dipanggil tulang Yesus ya? Bisa, sama cucunya boleh, kenapa tidak? Opung, tulang, boleh. Kenapa tidak loh? Katanya Yesus sepenuhnya manusia. Tanggalkan dulu sepenuhnya Tuhan. Kita berbicara perspektif manusianya dulu. Berarti sebagai manusia, dia wajib memiliki KTP. Andai saja dia hidup di zaman sekarang. Betul atau betul? Salah mulu. Atau salah lagi, gimana ceritanya? Kalau ada manusia hidup di Indonesia tidak punya KTP, itu penduduk liar. Penduduk liar dia. Nah, pada kenyataannya, Yesus keluar dari rahim seorang manusia bernama Maria. Maria punya saudara Elizabeth. Oke?
Elizabeth punya anak Yahya, Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis, Yesus itu sepupuan, sepupu sekali dia. Betul? Sekarang permasalahannya adalah kalau Yesus itu Tuhan, maka ponakannya juga Tuhan, wajib. Lah iya dong. Dia harus Tuhan. Enak Bang Juma ngarang-ngarangnya ya. Jadi orang tersesat gitu. Loh, Kolose 2 nomor 9. Saya bukannya menyesatkan. Kolose 2 nomor 9. Segala tubuh Yesus itu kepenuhan kedewaan. Theotheos, kedewaan. Itu tidak bisa dipungkiri, itu dalil. Maka secara nasab Yesus ini Tuhan, maka yang melahirkan dia juga adalah Tuhan. Bapak dari Maria juga Tuhan, maka Tuhan bersilsilah. Makanya Yakobus ini adalah kakak kandung atau adik kandung dari Tuhan. Berarti Yakobus juga adalah Tuhan. Karena tidak mungkin ayam punya adik kucing, tidak mungkin kucing punya kakak singa, nggak mungkin. Adik ayam adalah ayam, kakak ayam adalah ayam. Begitu juga Yesus. Yesus adalah Tuhan, maka kakaknya harus Tuhan. Adiknya harus Tuhan. Ponakannya harus Tuhan. Tapi bisa tidak. Nah inilah kekonyolan yang dianut oleh agama saudara Kepas. Anda anggap itu penghujatan, penghinaan. Tidak, itu fakta, itu real. Datanya Kolose 2 nomor 9. Gitu Bung. Ya, makanya pemaksaan kehendak dari kitabnya orang Yahudi dijadikan sebagai kitabnya orang Kristen, yang tadinya berwarna putih berubah menjadi hitam, yang tadinya Elohim berubah menjadi Theos. Yesus dianggap Theos, berarti Yesus adalah dewa. Sekali Yesus dewa, Yakobus, Yudas, Simon dan Yusuf juga mutlak harus jadi dewa. Jadi